Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anissa Maulidianti. Di sini saya dari Fakultas Prodi Kedokteran. Saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya, yaitu scoping review pengaruh diabetes mellitus terhadap tingkat keparahan gangguan pernapasan pada pasien COVID-19. Dimulai dari COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai wabah pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan, sampai sekarang angka terkonfirmasi dan juga angka kematian itu semakin meningkat. Nah, di mana COVID-19 itu ditransmisikan oleh droplet pernapasan dengan manifestasi yang bervariasi dan juga memiliki kategori keparahan gangguan pernapasan. Nah, di mana kategori gangguan pernapasan tersebut ada yang ringan, sedang, berat, dan juga kritis. Di mana untuk yang berat dan juga kritis ditemukan terdapat adanya beberapa komorbid utama. Nah, di mana faktor komorbid tersebut ada hipertensi, diabetes mellitus, dan juga kardiovaskular. Nah, untuk penderita diabetes itu sendiri ditemukan terdapat adanya alterasi, yaitu adanya hiperglikemia, peningkatan S2, peningkatan sitokin proinflamasi, dan juga menimbulkan daya badai sitokin, di mana keempat hal ini dapat menyebabkan adanya perparahan gangguan pernapasan. Nah, di mana tapi dari hasil tersebut ditemukan terdapat adanya perbedaan hasil penelitian. Menurut Paul dan Legris, tidak ditemukan adanya perbedaan prevalensi yang signifikan antara pasien DM dan juga pasien NDM. Nah, kemudian timbul tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh diabetes mellitus terhadap tingkat keparahan gangguan pernapasan pada pasien COVID-19. Metodologi penelitian yang digunakan adalah scoping review, nah di mana dari scoping review ini dilakukan adanya pencarian data melalui 3 database, kemudian di screening melalui kriteria eksklusi, kemudian melalui kriteria eksklusi dan juga PICO, serta dengan kriteria eligibilitas, ditemukan adanya artikel yang eligible itu berjumlah 8 artikel. Nah, di mana kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan terdapat adanya penelitian yang pertama menurut Jayaswal, yaitu dia akan menggunakan metode pengukuran tingkat gangguan pernapasan berdasarkan kriteria Kementerian Kesejahteraan Pemerintah India, dan ditemukan dari hasil itu terdapat adanya untuk pasien-pasien diabetes mellitus yang mengalami adanya COVID-19 ditemukan terdapat adanya tingkat keparahan yang severe. Kemudian menurut penelitian Lihua et al., nah di mana tingkat gangguan keparahan ditemukan atau diklasifikasikan berdasarkan CT scan, nilai SpO2 dan juga RDS, ditemukan bahwa pasien dengan diabetes mellitus ditemukan memiliki insidensi sesak nafas yang lebih tinggi, terdapat adanya resiko bilateral yang lebih tinggi dan juga SpO2 lebih rendah, serta terdapat adanya insidensi RDS yang lebih tinggi, serta menggunakan ventilasi invasif dan juga non-invasif yang lebih tinggi. Kemudian menurut penelitian Alguayas, ditemukan bahwa tingkat kategori keparahan itu dilihat dari apabila pasien tersebut membutuhkan perawatan intensif saat masuk rumah sakit atau tidak. Nah, ditemukan bahwa pasien DM itu memiliki prevalensi sesak yang lebih tinggi dan juga memiliki lesi paru infiltrat bilateral yang lebih tinggi, serta disimpulkan juga di sini bahwa pasien dengan kasus severe cenderung ditemukan memiliki adanya diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, penelitian menurut Luki et al. Ditemukan bahwa untuk metode atau tingkat gangguan keparahan itu disesuaikan dengan kategori kriteria Wu and Colleagues tadi. Nah, ditemukan bahwa pasien dengan DM secara signifikan memiliki saturasi oksigen yang lebih rendah dan juga memiliki komplikasi RDS yang lebih tinggi. Dan juga pasien dengan DM itu memiliki prevalensi yang tinggi dalam menggunakan ventilator, serta disimpulkan juga bahwa tingkat keparahan gangguan pernapasan pada pasien yang memiliki DM dan juga memiliki DM itu cenderung mengalami adanya gangguan pernapasan yang berat. Nah, kemudian Xiaoting et al., dia menggunakan data tingkat keparahan yang disesuaikan menurut People Republic of China, nah di mana dari klasifikasi grup pasien dengan DM itu memiliki kasus yang severe dan juga kritis lebih tinggi dibandingkan yang non DM. Kemudian yang keenam menurut Yang Li et al., nah di mana di sini tingkat keparahannya itu disesuaikan dengan guideline diagnosis of Republic of China, ditemukan bahwa dari seluruh pasien gangguan pernapasan berat ternyata pasien diabetes mellitus itu lebih sedikit dibandingkan pasien non diabetes. Tapi apabila dilihat dari kebutuhan perawatan ICU, ditemukan bahwa pasien dengan diabetes mellitus ditemukan lebih banyak dibandingkan yang non-diabetes mellitus. Kemudian menurut Zeming et al. Ditemukan bahwa untuk tingkat keparahannya dilihat dari CT scan, dan juga di sini disimpulkan bahwa persentase pasien dengan diabetes mellitus yang severe dan juga kritis lebih tinggi daripada kasus ringan ataupun kasus sedang. Untuk yang dari Al-Sukri dia itu melakukan tingkat kategorisasi gangguan pernapasan berdasarkan pedoman WHO, ditemukan bahwa kelompok diabetes cenderung menyebabkan kasus yang severe dan juga kritis, dan juga di sini membutuhkan perawatan ICU serta memiliki komplikasi RDS yang lebih tinggi. Nah, di mana di sini untuk pembahasannya adalah dari penelitian-penelitian di atas di sini itu dibagi menjadi pasien DM dan juga pasien non-DM. Nah, untuk pasien DM ini terdapat adanya hiperglikemia dan juga ekspresi S yang berlebihan. Hiperglikemia menyebabkan pneumofagocytosis, supresi interleukin 10 dan juga pneumofagosit, di mana ini menyebabkan peningkatan CRP. Peningkatan CRP menyebabkan adanya induksi apoptosis pneumosit, peningkatan permeabilitas kapiler dan juga intrakapilar trombosis. Untuk ekspresi
S2 yang berlebih menyebabkan adanya viremia tidak terkontrol dan menyebabkan adanya virus menghancurkan sel alveolus. Keempat, hal tersebut menyebabkan adanya kerusakan paru yang berat. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil, yaitu pasien dengan DM cenderung menyebabkan adanya gangguan pernapasan yang berat dan juga ditemukan adanya peningkatan CRP, D-dimer, dan juga interleukin 6. Kemudian di sini dari penelitian-penelitian ini juga ditemukan dibagi berdasarkan pasien non-DM juga pasien DM, di mana hiperglikemia menyebabkan supresi interleukin 10 yang menyebabkan ada peningkatan interleukin 6 dan juga CRP. Ini akan menyebabkan ada peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, ini akan menyebabkan ada cairan endotelial itu masuk ke dalam paru-paru sehingga akan terbentuk adanya pembentukan membran hialin. Nah, ini akan menyebabkan adanya penurunan compliance paru sehingga terjadi adanya hipoksia yang menyebabkan adanya dyspnea dan juga adanya penurunan saturasi oksigen. Adanya dyspnea, adanya penurunan saturasi oksigen dan juga adanya gambaran infiltrasi paru itu akan menyebabkan RDS. Ini adalah sesuai dengan hasil penelitian yang sebelumnya ditemukan adanya DM menyebabkan adanya lesi paru infiltrasi bilateral yang lebih tinggi, komplikasi RDS yang lebih tinggi, dan juga penggunaan ventilasi invasif yang lebih tinggi apabila saturasi oksigen ini tidak dapat dihindari, dan juga adanya dyspnea dan juga saturasi oksigen yang lebih rendah pada pasien dengan DM. Nah, kemudian di sini juga dapat disimpulkan bahwa dari ke-8 penelitian yang telah direview, seluruh artikel menyatakan pasien COVID yang tidak memiliki komorbid DM itu cenderung mengalami gangguan pernapasan yang berat dibandingkan dengan pasien non-DM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pengaruh diabetes mellitus terhadap tingkat keparahan gangguan pernapasan pada pasien COVID-19. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.